wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Ibu Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Pipi Ernawati, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201502661362. Hari ini Senin 30 November saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Mas Satria silakan untuk memimpin doa. Untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Satria. Nah, supaya semuanya semangat di pagi hari ini, nah akan Ibu berikan yel-yel motivasi. Yo, semangat pagi! SMK Bisa. SMK 1 Boyolali. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Oke anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Di sini apakah semuanya sudah punya surat izin mengemudi atau SIM? Belum. Hampir belum. Yang belum siapa tadi? Coba tunjuk tangan. Saya. Oh, banyak. Oke, Trisma, tadi kamu kesini naik apa, Tris? Naik sepeda motor, Tris? Diantar, Bu. Oh, diantar, bagus. Siapa yang nggak punya SIM tapi tetap nekat ke sekolah bawa motor? Wah. Oh, bonceng ya, wes. Baik anak-anak. Nah, sebentar ya akan Ibu tayangkan slide. Oke anak-anak. Nah, apa sih tadi hubungannya kena tilang nggak punya SIM, Bu, nggak punya SIM tapi nekat, Bu, pakai motor sampai sekolahan. Nah, orang nggak punya SIM itu kalau di jalan itu rentan kena tilang nggak anak-anak? Iya, Bu. Ya, betul ya. Nah, ini bukan gambarnya. Betul sekali, Bu. Ya, ya kan, itu sudah nggak bawa helm, nggak bawa surat, Bonceng masih tiga. boncengan. 3. Nah, iya nggak? Nah, itu dia. Kalau sudah seperti itu nanti sanksinya apa, anak-anak? Kalau nggak bawa SIM ketilang Pak Polisi? Disita. Oh, sepedanya disita, apalagi? Bayar denda. Apa? Bayar denda. Bayar denda di sidang, ya tidak? Iya. Nah, ya sama juga anak-anak ini dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai dokumen izin usaha. Nah,
dari pembelajaran hari ini kalian nanti diharapkan bisa menguraikan jenis-jenis dokumen usaha apa saja yang dibutuhkan untuk untuk mendirikan suatu usaha seperti itu ya. Sehingga ketika menjalankan usaha nanti kalian tidak merasa was-was. Kalian akan menjalankan usaha dengan tenang seperti itu. Nah, ini dia izin usaha anak-anak. Jadi izin usaha ini adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Oke, yang kedua anak-anak adalah manfaat dari surat izin usaha. Ini manfaat ini ada bagi pengusaha dan bagi pemerintah. Untuk pengusaha sendiri pasti memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan suatu usaha. Yang kedua adalah melindungi dari persaingan yang tidak sehat. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk dari ketaatan hukum. Nah, bagi pemerintah yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan. Kok pendapatan ya Bu? Betul, karena ketika mengurus izin usaha anak-anak, ada uang administrasinya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, karena apa? Karena dari pemerintah itu juga akan kembali lagi kepada siapa? Kepada masyarakat. Yang kedua adalah untuk melindungi lingkungan dari kerusakan. Nah, sehingga para pelaku usaha yang memiliki izin usaha ini diharapkan tidak merusak lingkungan dan tetap menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, ini dia. Ada jenis-jenis surat izin pokok yang harus diurus oleh pelaku usaha. Ada IMB, ada SITU dan HO, ada SIUP, ada NPWP, ada TDP atau tanda daftar perusahaan. Ini sama dengan NRP atau nomor registrasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah NRB atau nomor rekening bank, dan yang terakhir ada AMDAL anak-anak. Yang pertama ya, kita ke IMB. Dokumen untuk mengurus IMB ini agak banyak ya. Kemarin materinya, bahan ajarnya sudah Ibu share di di Google Classroom. Apakah tadi malam sudah ada yang belajar? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh, bagus. Oke ya. Jadi Ibu tidak perlu menerangkan panjang lebar ya, Nak ya. Nah, dari dokumen untuk mengurusi NB ini anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Yang tanya IMB ada tidak mengenai izin mendirikan bangunan? Tidak? Oke. Jadi ini bisa dibaca ya anak-anak, syaratnya memang agak rumit, tapi tidak masalah gitu. Nah, ini Ibu ulas sebentar tentang SIPPT atau surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada pihak pengembang. Pihak pengembang ini di sini adalah anak-anak. Jadi, misalnya ada suatu pengusaha yang membeli suatu tanah atau memanfaatkan suatu tanah untuk mengembangkan suatu kawasan, entah itu dijadikan sebagai tempat wisata. Contoh misalkan, sekarang ada wisata Embung Manajer ya di wilayah Seloya. Sudah pernah ke sana belum? Dah. Nah, itu harus ada SIPPT-nya, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan, Nak. Nah, sekarang ini dokumen pengajuan SITU dan HO. Apa itu HO? Oh iya, HO itu adalah Hinder Ordonanti. Jadi usaha itu jenisnya ada Hinder Ordonanti dan ada non Hinder Ordonanti. Namanya Hinder itu adalah usaha dengan resiko mengganggu lingkungan sekitar. Seperti itu. Contoh misalkan bengkel. Bengkel itu kalau dekat dengan pemukiman padat penduduk kira-kira mengganggu nggak? Mengganggu, Bu. Iya, suaranya bising kan ya?
Iya, itu kalau ada yang punya anak kecil nangis tiap hari itu karena nggak bisa tidur, ya kan? Ya, seperti itulah. Kalau non-hinder itu usaha yang tidak berpotensi untuk mengganggu mengganggu lingkungan sekitar. Contohnya apa? Nah, contohnya apa kira-kira? Contohnya catering misalkan. Nah, ini anak-anak bisa dilihat ya, dokumen untuk mengajukannya tidak terlalu sulit. KTP, kemudian foto, ada mengisi formulir, kemudian fotokopi pelunasan PBB ya. PBB ini adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik itu ada pajak yang dikenakan oleh negara berupa bumi. Bumi itu ya karena kita di bumi berarti ada pajak bumi dan bangunan ketika kita memiliki atau mendirikan suatu bangunan. Kemudian IMB, nah IMB ini izin mendirikan bangunannya, kemudian fotokopi sertifikat tanah, kemudian denah lokasi usaha. Lah ini dia nak, HO-nya ada di sini perannya, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui RT RW setempat. Ini penting karena apa? Jika nanti kalian sudah memiliki surat ini, kelak di kemudian hari ada yang protes warga misalkan ya gitu, kamu bisa menunjukkan itu bahwa dulu saya sudah pernah melakukan izin kepada Pak RT RW dan setuju seperti itu. Oke, ini dokumen untuk mengurus NPWP ya atau nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi kalau kita punya usaha, kita harus mengurus pajak. Nah, kemana? Nah, sekarang ada dua caranya, bisa online, bisa offline. Kalau offline, kamu datang langsung ke kantor pajak di wilayah tempat tinggalmu. Kalau online, ya kamu tinggal ke situsnya kantor pajak secara online. Nah, itu dokumennya harus kamu siapkan ya, bisa dibaca, cukup simpel ya anak-anak. Selanjutnya ini untuk dokumen mengurus TDP. TDP tadi adalah tanda daftar perusahaan. Ya, betul. Ini juga syaratnya juga yang dipersiapkan tidak terlalu rumit ya, tidak serumit UMP yang tadi itu. Nah, ini dia AMDAL ini. AMDAL ini agak rumit ya nak, memang karena banyak hal yang harus diurus ya. Itu bisa kamu baca dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ya anak-anak. Yang belum jelas boleh bertanya, silahkan tentang AMDAL. Saya, Bu. Siapa nak? Desi? Oh, Trisma? Siapa? Nawang, Bu. Oh, Nawang. Iya, maaf. Silakan Mbak Nawang. Berarti tidak semua usaha harus mengurus AMDAL ya, Bu? Tidak semua usaha harus mengurus AMDAL. Iya, coba saya mau tanya pendapat teman yang lain. Semua usaha harus mengurus AMDAL nggak anak-anak? Desi? Harus Iya, enggak, Bu. nak? Menurutmu harus enggak, nak? Kalau yang kan kalau bengkel mengganggu tetangga itu loh, Bu, itu kan harus buat. Oh iya, betul. Yang kalau catering kayak gitu, kalau nggak buat nggak apa-apa, harus buat juga, Bu. Oh gini, kalau catering itu begini nak, kalau memang skupnya masih kecil, jadi dia masih pada tahap pembuatan snack, itu biasanya tidak mengganggu ya. Tapi kalau sudah catering yang besar dan dia itu biasanya melayani konsumennya adalah orang-orang yang ada ini loh, resepsi pernikahan. Nah, itu kan biasanya perkakasnya banyak, yang dikerjakan banyak. Nah, itu nanti kalau sistemnya tidak baik, pengelolaannya maksudnya, itu nanti akan menimbulkan banyak lalat, kemudian lagi berantakan dan sebagainya. Nah, itu perlu kalau itu ya. Berarti semua usaha harus membuat AMDAL, Bu. Oh enggak, tidak juga. Kalau contoh misalkan ya, perusahaan, Ibu tanya,
perusahaan tahu atau tempe itu kira-kira perlu AMDAL nggak? Perlu. Iya, perlu ya, karena yang ditimbulkan dia mencemari lingkungan nggak sih? Ya, Bu. Tariknya juga, Bu. Iya, makanya lah mereka itu kan airnya itu kalau tidak diolah langsung dibuang ke sungai. Akhirnya apa? Jadi merusak hayati sungai, ya tidak. Kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap. Iya, seperti itu. Anak-anak di sini ada tidak yang rumahnya itu sekiranya dekat dengan apa namanya? Dekat dengan Pandangan usaha yang sekiranya menimbulkan pencemaran gitu. Saya, Bu. Siapa ini? Nurul. Oh iya, Rul, usaha apa, Rul? Ayam, Bu. Peternakan ayam ya? Ya. Oh iya, Nurul ada di daerah mana rumahnya, Mbak? Ampel. Oh, Ampel ya. Itu kira-kira bau nggak kotorannya itu? Banget, Bu. Bau banget ya. Pernah diprotes warga nggak, Mbak? Sering ada protes gitu, Bu, sama pemiliknya. Oh iya, terus apa yang dilakukan pemiliknya? Biasanya itu nanti kalau panen ayam gitu, biasanya dikasih ayamnya. Ya, kalau udah dikasih ayamnya gitu terus warga diam. Ya, ada juga yang nggak terima gitu, Bu. Tapi selama ini ketidakterimaannya itu direspon sama pemilik nggak? Ya, pemiliknya tuh kayak nggak terlalu peduli gitu loh, Bu, sama keluhan warga. Tapi dulu setaunya Mbak Nurul kira-kira waktu mendirikan usaha itu izin sama warga setempat nggak? Kalau izinnya paling yang cuma deket-deket aja, kalau nggak sama RT atau RW setempat aja, Bu. Nggak semua warga. Begitu ya. Ya itu nak memang peran tokoh masyarakat itu penting ya. Jadi seperti tadi HO itu penting karena apa? Kalau dia nggak bisa menunjukkan dokumen-dokumen usahanya, sebenarnya bisa saja usaha itu diprotes kemudian dilaporkan untuk tidak lagi berdiri di sekitar perkampungan. Karena apa? Idealnya memang usaha ayam itu jauh ya dari pemukiman penduduk. Betul tidak anak-anak? Iya, oke. Ibu lanjutkan ya. Apalagi ada yang mau tanya lagi nggak? Yang lainnya? Oke, sudah. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini anak-anak, ini yang terbaru adalah OSS, Nah, OSS ini singkatan apa sih, Bu? Nah, ini adalah one single submission. Jadi, izin yang dilakukan satu pintu. Ini adalah suatu gebrakan baru dari pemerintah untuk memangkas adanya praktek-praktek pungutan liar dalam pengurusan izin usaha, maka dilakukan secara online seperti itu. Nah, ini dokumennya harus diurus. Satu adalah NIK penanggung jawab. Jadi salah satu saja penanggung jawab usaha itu siapa, NIK-nya berapa ya. Kemudian harus jika badan usaha itu berupa badan usaha, artinya adalah PT, CV, firma. Nah, itu harus ada pengesahan badan usaha dulu dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian jika pelaku badan usaha itu dimiliki oleh negara, BUMN. Nah, contoh BUMN itu kayak seperti KAI, PLN, nah, Badan Layanan Umum atau Lembaga Penyiaran KPI. Nah, itu harus menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha seperti itu. Kemudian juga harus apa, Harus memiliki NIK ya, yang tadi itu untuk pembuatan user ID. Begitu. Ini Ibu tampilkan perbandingan antara dokumen izin usaha yang sebelah kiri
itu adalah izin usaha yang dicetak langsung melalui USS, dan yang sebelah kanan adalah dokumen yang diurus melalui kantor pelayanan izin usaha. Begitu, Nak. Coba kalian perhatian dulu bedanya ya. Nah, ini yang saya tampilkan di sini adalah surat izin dari usahanya Ibu Siti Amanatun Syarifah. Kenal ya, salah satu guru SMK Negeri 1 Boyolali ya? Benar, Bu. Iya, Bu. Iya, betul. Guru agama ini, guru agama Islam ya. Ini sebentar, Nak, jadi pengurusan cuma 10 menit saja. Langsung bisa dicetak, dapat NIB atau NIB itu gantinya TDP ya, seperti itu. Oke, untuk dokumen yang OSS ini anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Sri Hartati, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Sri Hartati, silahkan. Bu, apakah yang di OSS hanya usaha kecil atau mikro saja? Karena kemarin tetangga saya itu punya usaha keripik belut juga mendaftarkan di OSS, tapi usahanya usaha kecil, Bu. Oh iya, ya tadi memang gini, banyak orang itu berpersepsi bahwa yang mendaftar di OSS itu hanya usaha mikro atau usaha kecil. Menengah besar berarti nggak lewat OSS ya, Bu, harus datang langsung ke kantor izin usaha, Bu. Oh tidak, anak-anak, jadi OSS ini lengkap, bisa usaha mikro, bisa usaha kecil, bisa usaha menengah, bisa usaha besar, karena nanti kalian akan ada pilihannya ya, kamu tinggal klik mana yang kamu pilih ya, mau usahanya besar, mikro atau apa, nanti isiannya yang harus kamu upload, dokumen apa yang harus kamu upload juga tentu akan berbeda tergantung dari jenis dokumen jenis usaha yang kalian daftarkan, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, Sinta, Mbak Sinta Mani, silakan tanya. Bu, apakah pengajuan situ dan HO itu bersamaan? Apakah ada yang bisa membantu menjawab? Siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaannya Mbak Sinta? Tania, Bu. Tania, Bu. Oh iya, ya silahkan. Betul, Bu, secara bersamaan. Oh iya, betul, secara bersamaan. Ya memang betul sekali jawabannya. HO dan SITO itu memang bersamaan, anak-anak. Karena apa? Karena pengurusannya jadi satu, yaitu surat izin tempat usaha dan apakah usaha tersebut punya potensi untuk mengganggu lingkungan apa enggak. Jadi pengurusannya sekalian menjadi satu, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu anak-anak, hari ini kalian akan saya bagi kelompok ya. Satu kelompoknya 4-5 anak. Silahkan nanti kalian berdiskusi, Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah 15 menit, tunjuk salah satu dari perwakilan kalian nanti untuk melakukan presentasi. Nah, nanti diskusi dilakukan melalui WA grup ya. Silahkan kalian nanti perwakilannya salah satu aja membentuk WA grup untuk diskusi kelompok. Jelas anak-anak? Jelas. Oke. Akan Ibu tampilkan kasusnya ya. Ada 2 kasus ya anak-anak yang harus kalian diskusikan. Nah, ini studi kasus yang pertama. Silahkan kalian tulis poin-poinnya nanti untuk didiskusikan di kelompok ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini yang pertama adalah ada hubungannya dengan tadi ya, contoh tadi di awal ya, ini usaha catering juga. Jadi dia itu, si Rina ini membuka usaha catering di rumah, tapi di lingkungan padat penduduk. Nah, usahanya cukup terkenal dan berkembang cukup pesat. Nah, suatu hari Rina ini didatangi oleh Pak RT karena ada laporan dari warga. Kenapa? Ternyata Rina ini diprotes karena
sudah membuat lingkungan perumahan tampak kumuh dan berantakan gitu. Dan Pak RT ini menyarankan Rina sebaiknya Mbak buka di tempat yang lain saja Pak, Mbak gitu kan, daripada nanti malah memicu gelombang protes warga yang lebih besar gitu. Tugas kalian adalah tentukan langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Rina dan dokumen apa yang sebaiknya disiapkan Rina untuk mengurus izin usahanya. Seperti itu. Nah, yang kedua anak-anak, ini kasusnya adalah kasus pencemaran dari usaha pembuatan tempe ataupun tahu. Nah, jadi ini di suatu tempat tinggal Nisa ini ada usaha pembuatan tempe atau tahu. Nah, limbahnya ini mencemari sungai di desanya. Limbahnya mengindikasikan bahwa usaha tempe tersebut tidak menerapkan AMDAL dalam usahanya. Gitu. Karena apa? Karena kalau menerapkan AMDAL pasti nggak seperti itu dong. Yang harus kalian diskusikan adalah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Nisa melihat indikasi ada pencemaran tersebut. Yang kedua, dokumen apa yang perlu diurus oleh pemilik usaha tempe atau tahu tersebut supaya pencemaran tidak semakin meluas. Harus ada pengolahan limbah usahanya. Seperti itu. Kalau gitu, anak-anak, hari ini kalian akan saya bagi kelompok ya. Sudah jelas kasus yang harus didiskusikan? Oke, bagus ya. Oke, kalau gitu sekarang Ibu berikan waktu kalian untuk segera berdiskusi ya. Silahkan. Baik, waktu sudah habis untuk berdiskusi anak-anak. Silahkan salah satu dari kalian atau nanti salah dua dari kelompok yang ada untuk presentasi ya. Silahkan yang pertama, siapa yang mau presentasi? Desi, oke baik. Silakan share screen ya Des. Presentasi Desi sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan Mbak Desi untuk dibaca. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusi dari kelompok saya yaitu menurut aturan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas, tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi hunian. Hal ini juga tergantung dari perda yang ditetapkan masing-masing kota atau kabupaten. Rina sebaiknya memindah usahanya dengan menyewa tempat usaha, karena jika dilanjutkan hanya akan memicu kemarahan warga. Hubungan dengan tetangga sekitar juga menjadi tidak baik, apalagi jika usaha Rina semakin berkembang, maka akan semakin sulit untuk mengelola limbahnya jika tetap berada di perumahan tersebut. Ada baiknya seorang sebelum memutuskan untuk membuka usaha di kawasan perumahan, cari tahu terlebih dahulu dan patuhi tata ruang di kawasan tersebut melalui instansi yang berwenang. Dokumen yang harus disiapkan oleh Rina untuk mengurus izin usaha yaitu antara lain 1 IMB atau jika ia mendirikan bangunan, jika atau menyewa tidak perlu. 2 Situ dan HO, 3 SIUP, 4 NPWP, 5 TDP, 6 NRB. Oke, ya. Terima kasih kelompoknya Mbak Desi. Bagus sekali presentasinya sudah sangat lengkap. Jadi memang betul ya, jika mau mendirikan suatu usaha, lihat dulu perda di dalam suatu wilayah atau daerah tersebut, karena apa, kadang di Boyolali dengan di Solo itu perdanya berbeda. Kemudian lagi ya lebih baik memang menyewa ya atau membangun tempat usaha gitu, karena nanti pasti akan menimbulkan protes yang lebih besar lagi, apalagi kan usahanya juga sudah semakin berkembang. Nah, diskusi Mbak Desi, kelompok Mbak Desi tadi sudah bagus, sudah ada dasar hukumnya dipaparkan seperti apa ya gitu. Kemudian lagi juga dokumen-dokumen yang harus disiapkan apa saja. Betul, memang tidak perlu mengurus AMDAL, karena pada dasarnya usaha catering ini tidak merusak lingkungan sekitar, seperti itu ya. Terima kasih Mbak Desi, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Desi. Oke, selanjutnya kelompok siapa yang mau presentasi? Saya Risma, oke, silahkan Tris. Oke, sudah kelihatan.
Silakan dipresentasikan Mbak Trisma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trisma Oliviana dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nisa melaporkan hal tersebut kepada RT atau RW setempat dengan menunjukkan bukti pencemaran supaya RT atau RW percaya. Pelaporan ini dilakukan supaya RT atau RW dapat memberikan himbauan kepada pemilik usaha untuk segera mengurus AMDAL-nya. Karena jika tidak diolah limbahnya, pencemaran lingkungan akan semakin meluas. Harus diurus pengusaha tahu atau tempe. Yang pertama IMB, atau jika mendirikan bangunan jika menyewa tidak perlu. 2 Situ dan HO. 3 SIUP, 4 NPWP, 5 TDP, 6 NRB, dan yang ke-7 AMDAL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Berarti pakai AMDAL ya, Tris? Ya, Bu. Ya, karena kenapa pakai AMDAL, Tris? Karena kan itu limbahnya itu mencemari warga setempat. Iya, betul sekali ya. Jadi memang betul seperti yang dikemukakan oleh kelompoknya Mbak Trisma tadi, kita sebagai masyarakat itu harus kritis. Jangan karena kita mungkin anak muda terus masa bodoh ya dengan dengan kondisi lingkungan sekitar. Tidak, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Yang muda harus yang semakin peduli. Yang kalau kita nggak punya pemenang apapun, kita masih kecil Bu gitu, apa yang kita lakukan? Lapor ke Pak RT RW setempat untuk menindaklanjuti supaya apa? Supaya menegur pelaku usaha, supaya mereka juga melakukan suatu usaha untuk memperbaiki lah, mengurus dokumennya, mengurus AMDAL-nya, sehingga pencemaran tidak meluas. Begitu ya anak-anak. Terima kasih kelompoknya Mbak Trisma. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Trisma. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini ya, Ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian tangkap nih, yang sudah kalian pahami seperti itu ya. Silakan, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Amalia. Kesimpulan pembelajaran hari ini ada 7 ciri surat izin usaha yang harus disiapkan pelaku usaha saat akan mendirikan usaha, yaitu IMB jika mendirikan bangunan, Situ dan HO, SIUP, NPWP, TDP, NRB, dan AMDAL. Untuk AMDAL menyesuaikan jenis usaha, Bu. Oh iya, betul. Jadi memang disesuaikan kalau untuk AMDAL ya. Kalau memang tidak butuh, ya tidak perlu untuk diurus AMDAL-nya. Betul sekali seperti yang dikemukakan Mbak Amalia tadi, ada 7 dokumen pokok yang memang harus diurus oleh suatu perusahaan. Nah, ini kalau misalkan nanti kalian mendirikan usaha nyewa gitu, kira-kira perlu mengurus UMB nggak anak-anak? Enggak. Iya, nggak usah ya, nggak perlu. Oke. Nah ini ya pelajaran hari ini anak-anak, kesimpulannya sudah dibacakan Mbak Amalia. Kemudian untuk refleksi pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini anak-anak? Mbak Cahya, iya silakan Mbak Cahya. Refleksi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Oke, Saya terima menjadi kasih. paham bahwa ketika akan mendirikan usaha ada sejumlah dokumen yang harus diurus dan dipersiapkan, tidak asal berdiri saja. Dengan memiliki dokumen izin usaha, kita juga lebih tenang dalam menjalankan izin usaha, karena usaha kita sudah legal. Ya, betul ya. Jadi besok kalau kalian ditanyain sama tetangga, orang tua, saudara, sudah bisa memberikan jawaban ya bahwa usaha tidak hanya asal berdiri tapi juga harus perlu mengurus suatu izin usaha. Iya, begitu anak-anak ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian tadi mendengar refleksi dari Mbak Cahya juga, alhamdulillah pelajarannya menyenangkan. Insya Allah kalian juga bisa memahami dengan baik. Nah,
Ibu ingatkan jangan lupa ya hari ini nanti kalian tetap untuk mengerjakan LKPD dan evaluasi yang sudah Ibu unggah di Google Classroom. Nah, jangan lupa juga untuk kalian, ya Ibu ingatkan sekali lagi untuk tidak lupa absen ya di Google Classroom juga ya. Yang belum sempat absen tadi silakan segera absen, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai prosedur izin usaha. Seperti itu. Ibu berpesan supaya kalian di rumah tetap jaga kesehatan, pakai masker kemana-mana ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, tetap belajar, jaga kesehatan, oke? Iya, Bu. Oke, sampai jumpa anak-anak untuk pelajaran minggu depan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.